Hai Movie Mania, kembali lagi di Kawidun Channel. Saya punya cerita yang berbeda hari ini karena alur cerita yang akan saya bahas hari ini menyangkut horor dan politik. Hari ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul Bagamati, yaitu sebuah film horor yang bersangkutan dengan dunia politik, di mana seorang menteri yang punya ambisi begitu besar untuk tetap menjadi menteri dengan cara menipu rakyatnya dengan sikapnya yang berpura-pura baik. Film ini dibintangi oleh artis cantik Anushka Shetty yang berperan sebagai Chanchala, yaitu wanita yang bekerja di kementerian sebagai IAS. Chanchala juga wanita yang sangat pintar dan juga baik hati. Film ini juga dibintangi oleh aktor tampan Unni Mukundan yang berperan sebagai Shakti yang merupakan kekasih dari Chanchala dan seorang pria dermawan yang tulus membantu orang-orang yang ada di desanya. Juga dibintangi aktor senior Jayaram yang berperan sebagai Eswar Prasad, yaitu menteri yang sangat serakah akan kekayaan. Film ini disutradarai oleh Ashok yang rilis pada 26 Januari 2018. Jangan lupa Movie Mania untuk tetap tonton channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Cerita ini dimulai di New Delhi. Di sebuah kantor pemerintahan, seorang kepala pemerintah menyuruh Danujay dari CBI untuk menangani sebuah kasus serius. Pria itu menyuruh Danujay untuk membunuh seseorang. Pria itu lalu memperlihatkan sebuah video. Di dalam video itu, masyarakat, media, dan seorang tokoh politik berada di sana. Tokoh politik itu ialah Tuan Eswar Prasad yang mewakili dari daerah Telugu. Mereka membahas tentang arca kuno yang telah dirampok dan apakah kepala menteri tahu tentang hal itu. Seseorang marah kepada Tuan Eswar Prasad dan berkata hal yang tidak-tidak serta menuduhnya. Danujay menolak untuk membunuh Eswar Prasad karena menurutnya Eswar adalah pimpinan yang baik. Dia menggunakan dana untuk rakyat biasa. Dia adalah orang yang sangat baik. Ketua Menteri tidak ingin rakyat kecil memilih Tuan Eswar Prasad sebagai ketua menteri karena partai mereka tidak ingin itu. Menteri utama marah karena Tuan Eswar Prasad mengumumkan ahli warisnya. Seorang wanita berkata bahwa Tuan Eswar Prasad mencoba menjadi pahlawan dan menyuruh mereka menolak kasusnya dan mengirimnya ke penjara. Danujay tidak mau melakukan kejahatan itu. Ketua Menteri menelpon seseorang dari CBI. Akhirnya, mereka mengutus Vaishnavi dari CBI untuk melakukan tugas ini. Vaishnavi menunjukkan berapa arca di beberapa tempat. Di setiap tempat perampokan adalah pertemuan Menteri Eswar Prasad atau pembukaan beberapa tempat pos kesejahteraan. Anggotanya berkata tidak ada bukti yang menyatakan dia korup dan apakah dia akan memperhatikan properti Tuhan. ACP Sampat berkata polisi mengawasi di mana menteri tinggal. Para perampok mungkin mengikuti agenda harian Eswar Prasad. Vaishnavi pun berpikir perampokan di belakang rencana Eswar Prasad atau Eswar Prasad di belakang aksi perampokan. Mereka pun akan mencari tahu tentang itu. Karena masyarakat mendukung Eswar Prasad, mereka tidak akan menyentuhnya, melainkan mereka akan cari tahu dari Chanchala. Vaishnavi berkata, tahun 2003, perwira polisi dari AP Chanchala IAS. Chanchala adalah PS ke Eswar Prasad Prasada Lodge untuk dua istilah oleh pemerintah 10 tahun yang lalu. Satu-satunya orang yang tahu setiap rencana, pekerjaan, dan gerakan yang dibuat oleh Eswar Prasad adalah Chanchala. Vaishnavi menginginkan Chanchala untuk mendapatkan semua informasi. Mereka pun berniat membawa Chanchala ke Bungalow Bagamati. Seorang polisi berkata bahwa Bungalow Bagamati bukanlah bungalow biasa, tapi bungalow yang menyeramkan. Bungalow itu terletak 8 km dari rumahnya. Mendengar nama itu bukan anak-anak, tetapi orang tua pun ikut takut. Bagamati adalah ratu di daerah itu. Dia dipenjarakan orang-orang yang menentangnya di bungalow yang sama
dan mengorbankan mereka setiap awal bulan purnama untuk Dewi. Setelah terbunuh oleh musuh-musuhnya, orang berkata dia berkeliaran di ruangan itu sebagai hantu, bahkan sampai sekarang. Mereka pun akhirnya sampai di Bungalau Bagamati bersama Cancala. Cancala bertanya, kenapa dia dibawa ke sana? ACP Sampat berkata, kau akan berada di sini selama beberapa hari bukan sebagai tahanan, tapi sebagai tahanan rumah. Petugas datang dan tugasmu menjawab semua pertanyaan mereka. Ingat, kau punya kebebasan berada di rumah, jadi jangan mencoba untuk melarikan diri. Setelah selesai mandi, Cancala pun melihat ke kaca dan teringat akan masa lalunya. Cancala teringat bagaimana awal pertemuannya dengan Sakti. Saat itu, Cancala sebagai anggota pemerintah, Sakti datang untuk meminta hak mereka sebagai rakyat biasa. Terjadilah baku hantam masyarakat dengan polisi. Saat itu, Cancala berniat pergi dari sana. Namun, seseorang melemparkan bensin ke mobilnya. Mobil itu pun terbakar. Saat Cancala ingin keluar, pintu mobil tidak bisa terbuka. Sakti yang melihat Cancala dalam bahaya menolong Cancala saat itu. Kemudian, saat Cancala ingin diserang, Sakti pun kembali menolongnya dari amukan masyarakat. Karena kejadian itu, Sakti pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Cancala yang mengetahui hal itu memberikan jaminan untuk mengeluarkan Sakti dari sana. Mereka pun menjadi teman. Sakti membawa Cancala ke rumahnya dan mengandalkan Cancala pada kakaknya yang tak lain adalah asisten komisaris polisi yaitu ACP Sampat. Cancala berniat untuk mengosongkan beberapa desa. Orang yang paling tepat untuk tugas itu adalah Sakti, karena semua masyarakat percaya padanya yang selalu membantu mereka. Namun, Sakti adalah seorang yang pemarah. Cancala menemui Sakti. Sakti berkata bahwa Cancala tidak membawa mereka dalam kegelapan, tetapi ke dalam cahaya. Untuk proyek itu, Sakti akan mendukungnya. Disinilah awal kisah cinta mereka dimulai, sampai akhirnya mereka bertunangan. Cancala pun dipertemukan dengan Vaishnavi dari CBI. Cancala yang bingung dengan semua itu bertanya, kenapa dia dibawa ke sana? Vaishnavi pun menjawab, kau tidak bersalah jika tidak mengerti. Namun, Cancala tetap tidak mengerti dengan semua itu. Vaishnavi berkata, mereka butuh bukti atau informasi dalam kasus korupsi Eswar Prasad, mencemarkan nama publik atas nama perbuatan baik, politik ilegal kurang lebih. Cancala harus mengatakan semuanya. Cancala pun berkata bahwa mereka salah orang. Dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Mereka tidak akan temukan hal apapun. Dan Vaishnavi tidak berhak bertanya hal itu pada dirinya. Vaishnavi berkata bukan hanya tuduhan, tapi Eswar Prasad di tangan mereka beserta buktinya. Vaishnavi mencoba menakuti Cancala dengan bukti palsu. Cancala berkata, tak tahu bagaimana kau bisa dapat bukti tentang Eswar Prasad. Tapi aku katakan semua itu tidak benar. Vaishnavi pun menjawab, mereka akan berhati-hati tentang benar atau salah. Cancala cukup menjawab, apa kau masih mau menjadi asisten Eswar Prasad untuk kedua kalinya? Dengan hubungan seperti apa? Cancala pun menjawab, sebenarnya aku tidak suka bekerja sebagai asisten Eswar Prasad, belum lagi pekerjaan administrasi. Tapi aku tahu setelah mulai bekerja dengannya, dia orang yang hebat, mau korbankan apapun demi tujuannya. Eswar Prasad memulai karirnya sebagai pimpinan anggota baru. Melihat kerja kerasnya untuk publik, mereka memberinya jabatan. Kepribadiannya menjauhi saudaranya karena menggunakan namanya untuk rekomendasi. Walau miskin, kesetiaan membuatnya menjadi menteri 3 kali. Karakter itu mengilhamiku untuk bekerja dengannya sebanyak 2 kali. Saat malam, hujan turun begitu deras. Lampu di Bungalau sebagian padam. Cancala turun ke bawah dengan membawa sebuah senter. Cancala mengambil sebuah buku dan membawanya ke kamarnya. Cancala membuka buku itu. Tiba-tiba, Cancala ingat bahwa cincin tunangannya terjatuh dan dia belum mengambilnya. Cancala pun pergi ke sana dan membuka pintu ruangan itu.
serta mengambil cincinnya yang jatuh. Dia merasa seperti ada seseorang. Cancala pun membawa lampu setir berjalan mencarinya. Cancala akhirnya sampai di sebuah ruangan. Dia masuk ke sana dan menemukan ruangan bawah tanah. Dia turun ke sana dan sampai ke sebuah tempat. Tak lama, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Tak tahu apa yang dilihat oleh Cancala. Tiba-tiba, Cancala berlari ketakutan hingga terjatuh di tangga. Cancala memanggil Linggamurti dan Subaredi. Dia terus berlari seperti orang ketakutan dan sampai di depan gerbang. Lingga dan Suba datang bertanya, ada apa dengannya? Cancala bercerita tentang apa yang terjadi. Pada saat dia membaca buku, tiba-tiba lilinnya padam. Saat dia pergi, lilinnya menyala kembali. Saat dia mau menyalakan lilin dengan korek, tiba-tiba tidak bisa menyala. Kemudian ada bayangan datang. Buku itu pun tiba-tiba bergerak. Cancala pun lari ketakutan. Cancala menyuruh mereka membuka pintu, namun mereka tidak mempunyai kunci. Keesokan hari, Vaisnavi datang dan bertanya pada Cancala. Cancala berkata bahwa Eswar Prasad tidak pernah membuat kesalahan. Menurutku, dia bisa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan siapapun. Cancala berkata bahwa apa yang dia katakan semua benar. Vaisnavi berkata pada Cancala bahwa Eswar Prasad adalah seorang pencuri. Cancala pun menjawab kata-kata berbeda dengan kenyataan. Kemarin kau mengatakan lain dan sekarang dia adalah pencuri. Apa bukti kasus itu telah hilang? Atau bukti yang hilang ada padamu? Vaisnavi pun langsung bicara ke intinya. Arca berharga dirampok sejak 6 bulan lalu. Kau tahu di mana? Di kuil paling kuno yang disukai Eswar Prasad. Menurutku, kau bekerja sama untuk merampok, jual, dan hasilkan uang dari para dewa itu. Cancala pun menjawab, itu menurutmu. Mengapa uang yang tidak pernah dia butuhkan dalam 29 tahun dan 6 bulan terakhir, tiba-tiba ia butuhkan dalam 6 bulan terakhir? Bahkan jika itu benar, kapanpun dia bisa dapatkan jutaan crore dengan sekali tanda tangan. Apakah perlu dia merampok Arca? Meski begitu, dia tidak serakah jadi menteri dengan meruntuhkan pemerintah. Pikirkan itu. Vaisnavi pun marah dan berkata, aku akan membuktikan bahwa kau salah. Aku memiliki bukti itu. Dia harus dihukum untuk itu. Cancala pun menjawab, lalu tangkap dia. Saat malam tiba, Cancala pergi ke ruangan tempat di mana cincinnya terjatuh. Dia masuk ke dalam dan melihat seisi ruangan. Tak lama, Cancala mendekati dinding dan merobek kertas. Dia melihat sebuah gambar. Cancala merobek kertas selanjutnya dan terlihat gambar seorang putri di dinding. Tiba-tiba angin kencang pun datang. Cancala pun terjatuh dan melihat sebuah kotak. Cancala mengambil kotak itu lalu pergi. Saat Cancala berjalan membawa kotak, seakan ada yang mengikutinya. Lampu satu persatu pun menyala. Linggamurti dan Subaredi yang mendengar Cancala menjerit berlari ke sana. Mereka mendengar Cancala berteriak, namun Cancala tidak terlihat. Linggamurti menelpon ACP Sampat untuk memberitahu tentang Cancala. Namun dia tidak percaya dan berpikir bahwa Cancala ingin kabur dari sana. Mereka pun kembali ke ruangan itu dan melihat sebuah rekaman di layar. Di dalam rekaman itu terlihat semua rakyat sedang menunggu Bhagamati Dewi. Tiba-tiba Cancala pun muncul di hadapan mereka dan berkata ada yang memukulnya. Cancala berlari ke pintu dan menghilang. Linggamurti dan Subaredi mencarinya lagi. Tiba-tiba Cancala berteriak ada yang memukulnya. Mereka bingung karena tidak ada siapapun. Linggamurti mencoba menolong, namun dia pun diserang. Cancala menyuruh mereka pergi, namun Suba mencoba menolongnya dan membawanya pergi. Saat mencoba lari, tiba-tiba kaki Cancala tidak bisa bergerak dan Cancala terseret ke belakang dan masuk ke dalam ruangan itu. Mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan mencari Cancala.
Linggamurti melihat kursi bergerak sendiri dan mengajak Subaredi untuk pergi dari sana. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang berkata, "Kemana kalian akan pergi?" Ternyata yang mereka lihat adalah Cancala yang sudah berpenampilan seperti Bagamati Devi. Linggamurti mencoba bicara, namun dia ditampar hingga terlempar. Cancala berkata, "Kemana kau akan pergi? Dan kemana kau akan membawanya? Apakah ini ternak yang ditumpukan bagi siapapun untuk masuk dan keluar sesuai kemauan mereka? Inilah tempat tinggal Bagamati. Suba meminta untuk dilepaskan." Setelah kejadian malam itu, Cancala diperiksa oleh dokter. Dokter berkata bahwa kondisinya sangat lemah. Sedangkan Vaishnavi dan anggota lainnya melihat dari CCTV dan dia berkata bahwa Cancala seorang pembunuh. Dokter kembali berkata, saat dia berteriak dan membuat kekacauan kemarin malam, "Apa kau tidak ingat apapun? Kau ingat bagaimana semua ini terjadi?" Cancala pun menjawab, "Dia memukulku. Aku tidak tahu. Seorang memukulku tanpa terlihat. Aku tak mengerti apa yang terjadi di sini. Tolong bawa aku keluar dari sini. Tolong." Dokter pun bertanya, apakah Cancala percaya akan hantu dan ada hubungan keluarga dengan Bagamati? Cancala pun menjawab, "Tidak." Dokter bertanya tentang Bungalau, namun Cancala tidak mengetahuinya. Dokter pun bercerita tentang Bagamati. Bagamati adalah seorang mahasiswi. Suatu hari, dia diminta kekasihnya untuk pergi keluar rumah. Dia membawa Bagamati ke bangunan yang terpencil ini. Dia datang ke sana tidak sendirian, namun bersama teman-temannya dan minuman. Saat itu, semua orang sedang mabuk. Mereka menangkap Bagamati dan melecehkannya. Bangunan itu pun bergema dengan jeritan Bagamati yang menjadi mangsa untuk rasa lapar mereka. Dia telah diperlakukan tidak senonoh. Mereka pergi dan meninggalkannya sendirian. Bagamati yang telah menjadi mangsa dan tubuhnya sangat menderita tidak bisa menanggung kecurangan yang dilakukan kekasihnya atas nama cinta. Dia meninggal dalam kesedihan itu dengan menggantung dirinya di bungalau ini. Dia meninggal dalam keadaan buruk. Roh Bagamati marah dan mencekik dokter. Semua orang yang berada di ruangan CCTV pun terkejut. Dokter berkata, "Semua orang percaya Bagamati mati berubah menjadi hantu. Kau juga mendengar ceritanya dan mempercayainya." Bagamati pun marah dan berkata bahwa dia bukan gadis biasa. Bagamati adalah ratu di benteng ini. Nah, Movie Mania, itu adalah alur cerita film Bagamati Part 1. Yang penasaran? Jangan lupa nonton di Part 2 ya.